Rekan-rekan media yang saya banggakan, Bapak Ibu anggota Dewan Komisioner OJK, serta para hadirin sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelum saya memulai konferensi pers pada pagi ini, perkenankan kami menyampaikan turut berduka cita sedalam-dalamnya atas berpulangnya saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air pada insiden yang terjadi beberapa hari belakangan ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan tempat yang layak sisinya dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Juga teruntuk pihak-pihak yang sedang mendapatkan perawatan, kami mendoakan agar segera diberikan kesembuhan dan dapat beraktivitas seperti sedia kala. Amin ya Rabbil Alamin. Rekan-rekan media yang saya banggakan, rapat Dewan Komisioner bulanan OJK pada 27 Agustus 2025 menilai sektor jasa keuangan terjaga stabil di tengah dinamika global dan domestik. Dalam laporan terbarunya, IMF merevisi ke atas proyeksi pertumbuhan ekonomi global sebesar 20 basis point menjadi 3% pada 2025 dan 10 basis point menjadi 3,1% pada 2026 yang didorong oleh front loading menjelang kenaikan tarif serta tarif efektif Amerika Serikat yang lebih rendah dari rencana awal, perbaikan kondisi likuiditas global, serta kebijakan fiskal yang akomodatif. Sejalan dengan itu, WTO juga memperkirakan perdagangan global di tahun 2025 ini tumbuh 0,9%. Lebih tinggi dari perkiraan sebelumnya minus 0,2%. Terutama sekali lagi karena peningkatan front loading impor Amerika Serikat. Perkembangan di negara utama menunjukkan kondisi yang beragam yang mengarah pada peningkatan ekspektasi pelonggaran kebijakan moneter global yang mendukung penguatan pasar keuangan serta aliran dana ke emerging markets, termasuk Indonesia. Di dalam negeri, perekonomian domestik mencatatkan tingkat pertumbuhan yang solid. Sementara itu, intermediasi di sektor jasa keuangan menunjukkan pertumbuhan yang positif, sejalan pertumbuhan ekonomi domestik. Di pasar modal, IHSG mencetak rekor tertinggi di Agustus 2025, meskipun dinamika dalam negeri dalam sepekan terakhir ini berdampak terbatas pada volatilitas pasar saham. Berdasarkan asesmen atas kondisi lembaga jasa keuangan secara menyeluruh, tingkat likuiditas masih dalam level yang memadai dan didukung solvabilitas yang baik. OJK bersama industri jasa keuangan dan asosiasi terkait akan terus melakukan pendataan dan asesmen menyeluruh atas dampak dinamika domestik dalam beberapa hari terakhir ini. Langkah ini dilakukan agar opsi-opsi kebijakan yang diambil didasarkan data yang akurat dan tepat sasaran dalam memastikan sektor jasa keuangan tetap terjaga stabil. OJK berkoordinasi dengan seluruh LJK agar dapat melakukan langkah-langkah antisipatif untuk memastikan LJK tetap melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Koordinasi dan sinergi dengan seluruh anggota KSSK juga terus dipererat dalam menjaga dan memitigasi potensi risiko yang dapat mengganggu stabilitas sektor jasa keuangan secara keseluruhan. Dikembalikan ke Kiki. Terima kasih Pak Ketua. Untuk selanjutnya kami mengundang Pak Inarno Jayadi untuk memberikan update dari sektor pasar modal, kemudian derivatif dan juga bursa karbon. Silakan Pak Inarno. Terima kasih Bu Kiki, rekan-rekan media yang saya banggakan. Saya akan menjelaskan terkait dengan PMDK.
Kinerja pasar modal di Agustus 2025 secara umum mencatatkan kinerja positif ditopang oleh fundamental ekonomi Indonesia yang solid dan ekspektasi penguatan pasar keuangan global. Indeks harga saham gabungan pada akhir Agustus 2025 berada pada level 7.830 ya, atau menguat 4,63% secara month to date atau menguat 10,60% dibandingkan posisi akhir tahun lalu dengan nilai kapitalisasi pasar sebesar 14,1 triliun ya, 14.182 triliun ya. Pada 28 Agustus 2025, IHSG sempat menyentuh titik tertinggi pada level 8.022,76 dan mencatatkan all-time high dan nilai kapitalisasi pasar sebesar 14.377 triliun rupiah. Dari sisi likuiditas transaksi, rata nilai transaksi harian pasar saham per Agustus 2025 secara year to date tercatat sebesar 14,32 triliun rupiah ya, meningkat dibandingkan posisi akhir bulan lalu yaitu 13,42 triliun rupiah dan lebih baik dari rata nilai transaksi tahun 2024 yaitu 12,85 triliun ya, dan secara year to date itu artinya naik sebesar 11,42%. Animo investor asing pada pasar saham juga menunjukkan perbaikan di bulan Agustus 2025 ya, setelah 2 bulan sebelumnya mencatatkan net sell ya, tercatat inflow di bulan Agustus ini sebesar 10,96 triliun ya. Meskipun secara year to date tercatat net sell sebesar 50,95 triliun rupiah. Hal ini menunjukkan kepercayaan global pada prospek ekonomi Indonesia yang semakin baik ya. Di pasar obligasi juga menunjukkan penguatan indeks pasar obligasi ICBI menguat 1,62% month to date atau year to date itu naik sebesar 8,40% ya, ke level 425,63. Adapun industri pengelolaan investasi pada Agustus 2025 mencatatkan aset under management atau AUM sebesar 885,95 triliun rupiah atau naik 3,42% month to date atau naik 5,80% year to date. Penghimpunan dana di pasar modal juga masih menunjukkan pertumbuhan ya. Tercatat nilai penawaran umum mencapai 167,92 triliun ya, naik sebesar 18 triliun dari posisi bulan lalu ya. Dan sampai dengan bulan Agustus ini terdapat 16 emiten baru yang melakukan fundraising dengan nilai 8,49 triliun rupiah. Dan untuk penggalangan dana pada SCF atau Securities Crowdfunding ya, selama bulan Agustus terdapat 23 efek baru dengan dan terdapat 7 penerbit baru sehingga total penerbit efek SCF saat ini berjumlah 541 penerbit ya. Sedangkan perkembangan bursa karbon ya. Pada bulan ini terdapat 8 pengguna jasa yang telah terdaftar di bursa karbon dan penambahan volume transaksi sebesar 5.465 ton CO2 ekuivalen sehingga saat ini tercatat volume transaksi sebesar 1.604.822 ton CO2 ekuivalen dan akumulasi nilai sebesar 78,4 miliar rupiah. Terkait situasi terkini,
dengan fundamental ekonomi yang solid serta komitmen OJK untuk menjaga stabilitas pasar, kami melihat volatilitas yang terjadi pada akhir Agustus dan awal September bersifat terbatas dan ke depan diharapkan dapat terus membaik. Saat ini OJK telah memiliki bauran kebijakan pada kondisi pasar berfluktuasi secara signifikan, ya, untuk merespon atas dinamika kebijakan global pada saat itu yang dikeluarkan pada Maret dan April ya 2025 kemarin, yaitu buyback saham tanpa rups, penundaan implementasi pembiayaan short selling, penyesuaian trading halt, dan juga penerapan asimetrik atau auto rejection. Ya. Dan berdasarkan assessment dan evaluasi yang dilakukan oleh OJK dan SRO, ya, kebijakan tersebut masih relevan untuk kondisi saat ini. OJK akan melakukan evaluasi atas kebijakan tersebut secara berkala dan terus memonitor kondisi pasar keuangan serta mengambil kebijakan yang diperlukan. Selain kebijakan antisipatif tersebut, OJK terus melakukan pengembangan dan penguatan di PMDK seperti penerbitan POJK nomor 15 tahun 2025 tentang penilaian reksadana dan penilaian manajer investasi dalam rangka meningkatkan literasi keuangan masyarakat dalam memahami resiko reksadana, ya, dan POJK nomor 14 tahun 2025 tentang pelaksanaan rapat umum pemegang saham, rapat umum pemegang obligasi, dan rapat umum pemegang sukuk secara elektronik, dan juga POJK nomor 17 tahun 2025 tentang penawaran efek melalui layanan urun dana berbasis teknologi informasi. Demikian saya sampaikan, saya kembalikan kepada Ibu Kiki. Terima kasih.